Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah singkat saya yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu teman-teman ketahui, sesungguhnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak terhitung dan tidak terbatas. Nikmat-nikmat itu datang silih berganti baik pada waktu siang ataupun malam. Sesungguhnya tidak ada tandingannya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Diberikan kesehatan dan nafas sampai saat ini, itu sudah merupakan nikmat yang paling harus kita syukuri. Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surah Ibrahim ayat 34, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Wahai teman-temanku sekalian, begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan itu adalah kenikmatan hidup aman di dalam negeri sendiri. Sesungguhnya kebutuhan manusia kepada hidup dalam kondisi aman lebih besar daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Dan Ibrahim telah mendahulukannya atas permintaan akan rezeki sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya." Sudah sangat jelas teman-temanku sekalian, bahwasannya semua nikmat ini jelas membutuhkan rasa syukur, seperti dalam firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ada beberapa sebab yang membantu seseorang untuk mensyukuri nikmat dari Allah, yaitu yang pertama, merenungkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan kehadiran nikmat pada setiap waktu dan kesempatan serta tidak melalaikannya. Banyak orang yang merasakan banyak kenikmatan, baik berupa makanan, minuman, kendaraan, dan tempat tinggal. Namun walau demikian, mereka tidak merasakan keberadaan nikmat itu. Sebab apa? Sebab nikmat tersebut tidak pernah hilang walau satu hari dan mereka terbiasa dengannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar kita merenungkan nikmat tersebut. Yang kedua, hendaklah salah seorang di antara kita melihat kepada orang yang lebih rendah darinya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian dan janganlah memandang kepada orang yang lebih tinggi dari kalian, sebab hal itu lebih baik agar kalian tidak menghina nikmat Allah. Apabila salah seorang di antara kalian telah memandang orang yang diberikan kelebihan dalam urusan harta dan bentuk badan, maka hendaklah dia melihat kepada orang yang lebih rendah darinya, yaitu orang yang lebih kurang dari dirinya." Yang ketiga, hendaklah setiap insan menyadari bahwa pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepadanya tentang apakah dia bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, apakah dia menunaikan rasa syukur itu atau justru lalai darinya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak dari hadis riwayat Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya hal pertama yang akan dipertanggungjawabkan oleh seorang hamba pada hari kiamat bahwa dia akan ditanya, 'Tidakkah aku telah memberikan kesehatan pada badanmu dan memberikanmu minuman dari air yang segar?' Yang keempat dan yang terakhir, mensyukuri nikmat ini bisa terwujud dengan perkataan dan perbuatan. Di dalam As-Sahihaini dari Aisyah bahwa apabila Nabi Muhammad SAW mendirikan sholat malam, maka beliau berdiri sehingga kedua kakinya bengkak. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Maka Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, tidakkah aku pantas menjadi hamba yang pandai bersyukur?" Seorang penyair juga berkata, "Apabila engkau berada dalam suatu nikmat, maka jagalah nikmat itu, sebab segala kemaksiatan akan menghilangkan semua kenikmatan. Manfaatkanlah nikmat itu dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semua hamba, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat memberi balasan atas suatu kejahatan." Wahai teman-teman yang kusayangi, bersyukur memiliki banyak manfaat positif dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengembangkan sikap positif dan meningkatkan kesadaran, mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan hubungan dengan orang lain, meningkatkan kualitas hidup.
Dengan bersyukur, kita dapat lebih menghargai apa yang dimiliki dan menikmati hidup dengan lebih bahagia dan puas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.